Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Hanida Rizky. Saya dari kelas 6 BKIC. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai potensi spiritual pada manusia. Pengertian spiritual. Spiritual berasal dari kata spirit yang mempunyai banyak arti, baik dalam bentuk kata benda maupun kata kerja. Beberapa arti spiritual dalam bentuk kata benda yaitu jiwa, sukma, roh, semangat. Istilah yang digunakan untuk spiritualitas adalah ruhaniyah. Ma'nawiyah atau berbagai turunannya. Ruhaniyah diambil dari kata ruh. Kata ma'nawiyah berarti makna yang mengandung konotasi kebatinan hakiki sebagai lawan dari kasat mata dan juga ruh, yaitu berkaitan dengan suatu kenyataan yang lebih tinggi daripada realitas yang bersifat material dan kejiwaan, serta berkaitan pula secara langsung dengan realitas ilahi. Spiritualitas merupakan sesuatu yang lain dari fisik dan bentuknya. Berbeda dengan bentuk fisik, menurut Al-Ghazali, spiritualitas diwakili oleh berfungsinya secara tepat term al-ruh, al-qalb, an-nafs, al-aql dalam diri manusia yang semuanya merupakan sinonim. Seperti yang dijelaskan tadi, potensi spiritual ada berbagai macam. Di sini saya akan menjelaskan potensi spiritual mengenai ruh, qalb, dan nafs. Yang pertama, potensi spiritual ruh. Term al-ruh berulang sebanyak 21 kali dalam berbagai tema di dalam Al-Quran dan menyebar di dalam 18 surat. Ar-ruh ditiupkan dalam diri manusia setelah selesai pembentukan fisiknya. Potensi spiritual qalb yang kedua. Al-qalb secara bahasa berasal dari akar kata yang membelokkan sesuatu ke arah lain. Al-qalb dinamakan demikian karena ia sering bertolak balik, kadang senang, kadang sedih, suatu saat setuju, dan pada saat lain menolak. Al-qalb merupakan suatu wadah dalam pengajaran, kasih sayang, kegelisahan, takut, dan keamanan. Dengan demikian, al-qalb memang menampung hal-hal yang disadari pemiliknya. Yang ketiga, potensi spiritual nafs. Al-hawa selalu berarti nafsu, jahat atau kejahatan nafsu. Spiritualitas dibangun dan ditingkatkan dengan mengikuti jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, dan petunjuk. Sedangkan hawa nafsu sebaliknya, menarik semakin rendah spiritualitas manusia dengan perhatian yang mengarah kepada keinginan-keinginan rendah. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran senantiasa mengingatkan manusia agar tidak mengikuti hawa nafsu atau semata-mata keinginan diri, melainkan menyesuaikan kehendak dan keinginannya dengan mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat utama mengikuti hawa nafsu adalah tidak berfungsinya potensi spiritual dalam kehidupan. Potensi spiritual yang sudah rusak dengan sendirinya pula akan merusak keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan manusia secara keseluruhan. Karena itu, an-nafs sebagai potensi spiritual yang berperan besar dalam proses pendidikan harus dibina dengan pembiasaan berbuat baik sehingga dapat mengekang hawa nafsu. Selanjutnya ada ifrat dan tafrid. Ifrat adalah sikap berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Sebagai misal, ifrat dalam ibadah, yaitu mewajibkan dirinya kepada sesuatu yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah, mengharamkan sesuatu untuk dirinya padahal Allah tidak pernah mengharamkan untuknya.
Atau ada pula yang terlalu berlebihan melaksanakan ibadah sunnah tapi kewajiban-kewajibannya dilalaikan, seperti mengharamkan dirinya untuk tidak menikahi wanita dengan tujuan untuk beribadah secara total. Sikap seperti ini meski maksudnya baik, akan tetapi karena melampaui batas, maka sikap tersebut mengeluarkan dari jalur kebenaran. Tafrid. Selanjutnya ada tafrid. Tafrid adalah sikap yang meremehkan dan bermudah-mudah terhadap perkara agama. Sikap ini paduan dari cara berpikir liar dan kemalasan dalam beramal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.